Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we will discuss about Marxism. This theory is closely associated with revolutionary theory. It keeps seeing how to change the world. In many cases, people who believe in this movement sometimes approach the changes through political approaches. Kita melihat bagaimana Marxis berpengaruh di banyak kancah politik di dunia ini dan menghasilkan pergerakan-pergerakan yang kadang-kadang tidak baik. Sehingga Marxis sebagai sebuah teori yang menginginkan perubahan pada dunia, menginginkan keadilan, justru dikenal sebagai teori yang melahirkan pertumpahan darah. As a theory in cultural analysis, Marxist as an approach see that culture that is manifested in texts and practices should be analyzed in relation to historical condition of production. Artinya adalah bahwa budaya yang muncul terhadap teks dan praktis kegiatan sehari-hari, manifestasi dari budaya itu haruslah diteliti dan dikaitkan historical condition of production atau keadaan ekonomi dari sebuah masa. Jadi production di sini adalah ekonomi, bagaimana mereka manusia mendapatkan atau memenuhi dari ekonominya. Marxisme sebagai sebuah metodologi untuk memahami budaya mengatakan bahwa setiap periode dalam sejarah pasti dipengaruhi oleh mode of production. Yang disebut sebagai mode of production adalah bagaimana sebuah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa yang dijadikan atau sistem ekonomi yang dipakai sebuah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar itu disebut sebagai mode of production. Lebih detailnya, mode of production meliputi cara mendapatkan kebutuhan dasar, cara bersosial atau tata sosial antara pekerja dengan orang yang memiliki mode of production, pekerja dan pemilik modal, pemilik ekonomi, pemilik modal uang. Itu namanya control of mode of production. Mode production juga bisa siapa yang mengontrol teknologi, itu juga termasuk. Apa atau bagaimana hubungan sosial antara pekerja dengan yang punya modal atau yang mengontrol ekonomi atau yang mengontrol teknologi dan semacamnya. Specific social institution artinya adalah sistem ekonomi atau bangunan ekonomi yang mengatur proses keekonomian. Ya, apa yang mengatur, apa yang mengontrol jenis negaranya, jenis institusinya yang mengontrol mode of production. Secara diagram dapat dibagi, ada yang namanya base structure, ini base structure, dan ini namanya superstructure. Menurut Marx, bahwa hidup ini dipengaruhi atau ditentukan oleh mode of production yang berada di base structure. Ekonomi itu yang menentukan segala hal di atasnya atau superstructure-nya. Mengenai ide, mengenai sastra, agama,
hukum, ya, dan lain sebagainya yang sifatnya sepertinya mengatur keadaan sosial justru dipengaruhi atau ditentukan oleh base structure. Jadi siapapun yang menguasai base structure menurut Marx, yang menguasai ekonomi, bisa mengontrol agama apa yang ada di sebuah negara, cara berpikir apa yang ada dalam negara, sistem sosial apa yang ada dalam negara, dan selain sebagainya. Inilah mengapa Marx sangat membenci kapitalisme, karena dalam konteks kapitalisme, pemilik modal itu dimiliki oleh segelintir orang. Hanya sedikit orang yang menguasai ekonomi. Sisanya mereka hanyalah buruh yang tidak punya kuasa. Ketika segelintir orang memiliki dan menguasai ekonomi, maka superstructure ini juga berada di tangan segelintir orang. Apa yang akan ramai, apa yang akan populer, apa yang harus dilakukan, undang-undang apa yang harus diberlakukan, aturan sosial apa yang harus dijalankan, itu dikuasai oleh pemilik modal. Inilah mengapa Marx sangat membenci kapitalisme dan menginginkan perubahan. Baik, kita tidak membahas sana lebih lanjut, kita lebih melihat bagaimana Marx mengatakan bahwa kultur di sini, yang ada di sini, budaya, keseharian, pop culture yang ada di sini dipengaruhi oleh base structure. Jadi tidak ada ceritanya menurut Marx yang populer berada di superstructure ini tidak dikendalikan oleh base atau mode of production. Jadi base structure menentukan apa itu yang disebut populer. Pada konteks kita, maka apa yang populer di Indonesia dan di dunia ini, di mana kapitalisme harus diakui menjadi sistem ekonomi yang paling populer dan dijalankan oleh banyak orang, maka menjadi penentu terhadap keadaan pop culture saat ini. Terkait hal tersebut, maka terkait analisis pop culture, kita harus melihat apa yang populer saat ini dikaitkan dengan mode of production. Bagaimana keadaan mode production saat ini terkait dengan pop culture yang sedang kita nikmati, yang sedang kita lihat. Apa yang sebenarnya mempengaruhi popularitas sebuah budaya? Bagian mana dari mode of production yang mempengaruhinya? Lalu apa kesimpulannya dalam teorinya Marx bahwa manusia itu haruslah punya free will? Marx mengatakan bahwa dengan adanya structure tadi yang sudah kita bahas, struktur itu maksudnya adalah, jadi agency adalah kemampuan individu untuk memutuskan kehendaknya, free will individu. Agency itu artinya kalian sendiri mampu memutuskan apa yang ingin dilakukan dalam hidup tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Sedangkan structure ini yang dimaksud adalah sosial, konstruk sosial, institusi yang kemudian seringkali menentukan apa yang harus kalian lakukan dengan memaksa atau dengan aturan atau hal yang semacamnya. Nah, bagaimana hubungan dialektik ini saling berpengaruhnya antara agency dengan structure? Disitulah Marx masuk. Marxism mengatakan bahwa pop culture seringkali menghilangkan agency, your free will to consume. Kalian kemudian dipaksa untuk mematuhi apa yang dilakukan oleh structure. Ada video menarik mengenai pengaruh brand dan sosial media yang juga disebut sebagai structure dalam menghilangkan agensi dari konsumen dalam berbelanja. Silahkan ditonton lebih lanjut. Sekian penjelasan saya mengenai Marxism. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori pengembangan terhadap analisis pop culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.